Halo semuanya, jadi selamat datang di kursus online American Choco Cookies. Kita akan melakukan Q&A seperti biasa ya. Bagi teman-teman, terima kasih yang sudah ikut dan join. Ini pertanyaannya agak sedikit panjang ya. Kita jawab dari yang paling besar dulu ya. Ada 16 pertanyaan. Chef buttercreamnya tahan berapa lama kalau di kulkas? Kalau di kulkas itu bisa 1 bulan ya. Kalau di suhu ruang, kalau bisa dikeluarin ya di suhu ruang itu paling ini tingkat kecairannya ya, tingkat biar dia kokohnya segala macam itu dari kulkas. Kalau misalnya udah set di kue itu biasanya bisa tahan sampai 4 sampai 5 jam kalau suhu AC ya. Kalau suhu ruangan yang panas banget di outdoor itu 3-4 jam masih oke. Untuk telurnya boleh langsung pakai 5 butir, harus timbang. Untuk loyang bolehkah hanya pakai 2 loyang saja, tapi yang agak tinggi dan adonannya dibagi 2 setelah matang dan biar ditrim menjadi 4 bagian. Boleh, tapi nanti waktunya itu bisa 2 kali lipat. Terus suhunya teman-teman boleh turunin jadi 150 aja. Untuk cake-nya sendiri ketika berada di suhu ruang bisa tahan berapa lama? Kalau kue gini teman-teman ya, teman-teman lihat di semua bakery kue berfilling itu rata-rata dipajangnya itu di chiller ya. Teman-teman kalau misalnya jualan pajang di luar di meja kayak gitu-gitu ya, itu nggak bisa tahan lama teman-teman. Untuk buttercreamnya boleh saya menggunakan 250 gram butter, 250 gram lagi Holman soft cream. Teman-teman, Holman soft cream itu bukan butter teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai itu nanti makin encer, nggak bisa. Kalau misalnya teman-teman mau lebih irit, mendingan pakai margarin aja. Apakah boleh menggunakan full kuning telur dengan gramasi yang sama? Boleh. Pada bahan A pembuatan cake tidak ditulis menggunakan SP. Apakah adonan tidak turun chef saat percampuran nanti karena akan memakai full telur utuh? Sebenarnya kue ini sebenarnya ini diciptakan tekniknya itu seperti brownies ya, seperti brownies. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai SP tapi kan di sini memakai baking powder, nanti dia akan naik. Jadi teman-teman yang penting sampai soft peak aja. Chef untuk buttercreamnya mau bikin jadi warna black, bisa untuk takaran yang bagus, bagusnya pakai pewarna apa? Kalau black itu teman-teman nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini kan full butter ya. Kalau teman-teman kasih pewarna hitam itu yang cair udah nggak bakal bisa. Nanti jadi lembek. Chef untuk buttercreamnya apakah cocok ditambahkan baileys atau rum? Takarannya berapa? Itu terserah teman-teman aja. Untuk adonan cake-nya itu menggunakan susu cair. Apabila menggunakan susu bubuk nggak bisa, cair diganti cair, bubuk ganti bubuk. Chef bisa dibuat bolu gulung? Nggak bisa. Untuk buttercreamnya kalau diganti mentega putih selain rasa apa pengaruh lainnya? Ya makin gak enak teman-teman. Nanti makin keras, makin padat. Apakah adonannya bisa mengantri di oven kalau punya oven kecil? Nggak bisa. Mendingan kalau teman-teman ovennya kecil buat seloyangnya aja. Itu kan 4 loyang. Kalau masuknya 2 loyang bagi 2. Baking powdernya yang single atau double? Teman-teman kalau misalnya langsung panggang itu pakai single acting aja. Untuk mendekor kuenya apakah perlu simple sirup? Nggak usah. Cake-nya masuk kulkas tetap moist, nggak kering kas chef. Semua kue kalau teman-teman masuk kulkas ya, teman-teman kalau misalnya masuk kulkas itu semua akan kering, jangankan kue, buah-buahan aja kering. Chef untuk bahan A mau tambah SP dengan pengocokan 6 menit apa boleh tidak? Boleh banget teman-teman, kalau misalnya mau aman pakai emulsifier aja itu bisa. Cukup 3 gram cukup lah. Untuk susu cair Ultra Jaya diganti dengan susu UHT bisa kan chef? Bisa. Chef untuk buttercreamnya pakai Anchor salted atau unsalted? Kalau teman-teman mau berasa gurih ya pakai yang salted. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ya udah rasanya plain-plain aja, nggak mau gurih-gurih, unsalted. Ya.
Kita lanjut. Ini lebih banyak. Maaf Chef, mau tanya satu resep dibagi 4 loyang Chef. Untuk adonan tiap loyangnya perlu ditimbang tidak ya? Kalau ditimbang tiap loyangnya berapa? Baca resep. Untuk pakai garam, tetap pakai garam. Jika menggunakan salted butter, boleh kalau mau makin enak. Untuk bahan B dan C, jika masih suhu suam-suam kuku, bisa masuk ke bahan A atau masih total suhu adem. Kalau suam-suam kuku masih boleh. Untuk buttercream, butternya bisa diganti butter mix atau margarin. Mendingan pakai butter mix saja. Kalau pakai margarin nanti terlalu asin. Kalau mau setengah-setengah. Chef, bila kebetulan telur kurang fresh, bisakah ditambah dengan SP? Bisa banget. Penambahan SP kira-kira berapa gram? Cukup 3 gram aja sampai 4 gram. Oke. Chef, untuk slice cake kalau di kulkas tahan berapa hari dan kue akan mengering? Kalau teman-teman mau, biasa kalau untuk jualan ya. Biasa kalau misalnya hari ini bikin, biasanya malam ya. Malam dibikin, besok kan biasanya di display. Nah, itu biasanya tahan 3 hari di display atau di chiller. Tapi kalau misalnya taruh di freezer, itu bisa 1 bulan. Chef, mau nanya untuk coklat flake-nya merek apa? Kemarin coklat flake-nya itu merek apa ya? Sebentar ya. Biasa kalau coklat flake itu agak sedikit mahal ya. Bentar ya. Nah, ini. Merek Master Martini. Nih. Ya. Nah, itu dia mereknya. Untuk bahan-bahan merek bisa diganti merek lain, boleh. Misalkan pakai satu loyang ukuran lebih besar atau lebih tinggi, terus dibagi manual, bisa nggak Chef? Teman-teman, kalau misalnya dibagi itu nanti akan merubah waktu dan suhunya. Boleh-boleh aja. Dan untuk ketahanan kue berapa hari udah disebutin. Chef, buttercream bisa tahan berapa lama di suhu ruang? Udah disebutin. Halo Chef, apakah telur bisa mengembang jika tanpa SP? Itu di video kan tanpa SP ya. Coba lihat sendiri. Dan apakah nggak turun saat dicampur dengan bahan B dan C? Pasti turun teman-teman ya. Namanya dicampur sama bahan itu pasti turun. Adakah tips and trick agar adonan tetap bisa stabil walau tanpa SP dan emulsifier? Ya, pencampurannya harus benar. Chef, saya punya 2 loyang saja, berarti adonannya cake-nya antri untuk masuk oven. Jangan antri, mendingan teman-teman kalau itu buatnya 2 loyang biar aman. Untuk buttercream bisakah diganti pakai gula halus? Untuk buttercream bisakah diganti dengan gula halus, bukan gula pasir yang di blender? Oh, teman-teman mau pakai itu. Kalau untuk filling ini masih aman ya, masih bisa. Tapi kalau untuk cake-nya, misalnya untuk cake-nya atau untuk cookies ya segala macam itu nggak bisa. Bukan nggak bisa jadi hasilnya bagus, pasti hasilnya beda. Karena teman-teman kalau lihat aja, itu bagian komposisinya teman-teman lihat. Itu bagaimana hasilnya pasti akan beda dengan pakai 100% yang murni. Chef, untuk buttercream apa warna coklatnya bisa diganti dengan dark chocolate converger kompon yang dicairin? Makasih. Itu kan ada dark coklat juga ya teman-temannya yang di resep. Kalau misalnya teman-teman kasih itu lagi, takutnya warnanya nggak bakal cakep. Akan kalah. Kayak misalnya teman-teman ngincer pandan, misalnya pandan asli ya, itu pasti akan kalah warnanya dengan yang pasta. Nah, itu teman-teman bisa jawab sendiri. Chef, apakah resep ini bisa dijadikan cupcake? Bisa banget. Untuk pengocokan bahan A, kenapa gulanya masih dimasukkan bertahap? Sekali jalan kocok semua bisa. Kalau teman-teman udah pro, boleh. Chef, tips and trick saat mengoles buttercreamnya ke kue agar remah-remah kue tidak bercampur ke buttercream saat mengoleskannya. Gampangnya itu di video udah dilihatin. Kasih tipis-tipis dulu ya, kasih tipis-tipis dulu nanti baru tebelnya. Pada saat pengocokan telur, gula pasir yang digunakan sebaiknya butiran kasar atau halus. Kalau misalnya tanpa emulsifier bagusan yang kasar, jangan pakai yang akan ada gula halus, ada gula pasir, ada yang lebih halusnya lagi. Itu jangan dipakai. Kalau misalnya tanpa emulsifier bagusan pakai yang paling kasar.
Satu resep buttercream tersebut, apakah habis semua untuk mengoles kue atau masih ada sisa? Ya paling sisa-sisa dikit. Apakah bisa menggunakan setengah resep? Jangan. Tanda adonan sudah siap soft peak itu bagaimana chef? Karena selama ini mengocok telur dan gula menggunakan SP. Di video kan ada tuh dites pakai tangan, teman-teman tinggal lihat aja. Kalau misalnya dia adonannya nggak naik, nggak turun, nggak jatuh, dan dia lentur, itu soft peak. Kecepatan setiap hand mixer itu berbeda. Apakah waktu 6-8 menit itu? Kalau misalnya pakai hand mixer, kurang lebih 6-8 menit. Bahan B, apakah bisa dicairkan dengan metode double boiler? Bahan B, tar dulu, bahan B itu yang mana ya? Bahan B, double boiler. Oke, kita lihat. Bahan B bisa dicairkan dengan metode double boiler. Dan apakah boleh mentega dicairkan terpisah dari coklat susu? Karena saya pernah baca kalau mentega tidak boleh dicairkan bersama dengan dark coklat. Terima kasih. Teman-teman kalau misalnya percaya dengan hal itu ya boleh aja. Kenapa? Yang penting hal hasilnya di akhir itu dicampur semua teman-teman ya. Yang penting kan di video udah dilihat itu semua bisa tercampur dengan rata. Kalau mau teman-teman dark coklat mau panasin sendiri boleh, teman-teman mau susunya dipanasin sendiri boleh, teman-teman menteganya mau dipanasin sendiri boleh, mau dicampur semuanya juga boleh. Kenapa? Ya ujung-ujungnya juga dicampur teman-teman. Chef, apakah gula buat cake sama buttercreamnya bisa dikurangin kalau nggak mau terlalu manis, sama dikurangin berapa persen gulanya? Maksimal 10% aja ya. Lanjut. Oh, ini banyak juga. Bagaimana cara men-slice cake-nya agar sama rata dan rapi? Oke, teman-teman, sekarang ada yang namanya cake slicer itu ya. Kalau teman-teman beli ya, itu yang cara gampangnya teman-teman tinggal bisa gedein, kecilin, berapa diameternya, itu pertama. Yang kedua paling gampangnya bagi sama rata pakai penggaris. Jadi misalnya diameternya 18 ya. Teman-teman bagi dua, misalnya 18 nanti kena buttercream jadi 20. Cari tengahnya diameternya 10.2 bagi 2. Bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi. Nanti hasilnya itu 8 slice. Chef, apakah perbedaan pemakaian SP dengan baking powder dan soda gue? Terima kasih. Sama-sama pengembang, sama-sama buat menghaluskan, melembutkan. Tapi perbedaannya kalau SP itu dicampurnya pada saat pengocokan telur, tapi kalau misalnya baking powder dan soda kue itu dengan tepungnya atau bahan keringnya. Sama-sama melembutkan, sama-sama untuk mengembangkan. Kalau ovennya nggak muat 3 loyang bisa nunggu berapa lama? Nggak bisa, mendingan buatnya per loyang-loyang aja biar aman. Untuk buttercreamnya masing-masing tahan berapa lama? Udah dijawab. Untuk kocok telur boleh ditambah emulsifier atau ada alasan khusus pemakaian emulsifier di skip? Sebenarnya kayak gini teman-teman. Emulsifier itu teman-teman mau skip boleh, mau pakai boleh. Itu tergantung dari pemikiran orangnya sendiri. Ya, sebenarnya ini kan bahan untuk makanan dan udah ada dari puluhan tahun lalu. Jadi sebenarnya aman kalau misalnya teman-teman untuk konsumsi. Ya, kalau misalnya mau di skip, yaitu teman-teman udah di resepnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan 4-3 gram, pengocokan biasanya lebih cepat 2 menit lah ya. Jadi bisa sampai 4-6 menit. Saya kalau mengocok buttercream, bukan buttercream, itu namanya whipping cream bubuk. Pakai air es sesuai petunjuk chef, tapi kok hasilnya nggak lembut, lemes, jadinya kayak padet. Karena apa ya chef? Padahal sudah sesuai petunjuk takaran esnya. Pakai air es sesuai petunjuk, tapi kok hasilnya nggak lembut, lemes, nggak lembut, lemes. Jadi kayak padet. Nah ini bingung nih, lembut, lemes, jadi kayak padet. Coba kata-katanya diperjelas lagi teman-teman. Di sini agak sedikit bingung. Hasilnya nggak lembut, nggak lemut, nggak lembut, lemes. Jadinya kayak padet. Nah itu bingung tuh. Satu resep jadi 3 loyang chef. Coba lihat di resep lagi. Bagaimana cara serut coklat hiasnya chef? Bagaimana cara serut hias coklatnya? Itu pakai coklat yang udah jadi teman-teman. Jadi nggak diserut.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau serut ya tinggal serut aja pakai serutan coklat, serutan keju ya, itu buat marut coklat tinggal disamain aja. Parutnya juga sama kayak gini ya. Kalau yang kayak gini buat keju gondrong, kalau kayak gini buat keju biasa. Untuk menyimpan cake yang sudah jadi dan hias baiknya di suhu ruang atau chiller kulkas chef. Terus cake-nya bisa tahan berapa lama? Semua cake yang ada fillingnya ya itu semua taruh di chiller ya. Teman-teman boleh lihat di bakery nggak ada yang taruh itu di suhu ruang yang panas banget tuh, nggak ada. Minimal kalau misalnya itu suhu AC, ruangannya itu juga dingin. Kalau berapa lama? Kalau di kulkas bisa 3 harian. Chef butter anchor untuk krimnya salted atau unsalted udah dijawab. Chef mengganti Wisman dan buttercream selain anchor tapi hasilnya tetap enak, mirip resep apa ya chef? Pengganti Wisman dan buttercream selain anchor tapi hasilnya enak. Kurang lebih kalau untuk semua butter kurang lebih itu sama. Bukan yang butter substitusi ya, itu beda. Dan yang bukan Holman. Nah, kalau Holman itu butternya bukan 100% untuk cake. Jadi dia kalau di resep aku itu maksimal hanya 25% aja. Jadi kalau misalnya segala jenis merek butter boleh, asal bukan yang substitusi atau yang di mix yang dari awalnya ya. Kalau teman-teman mau pakai triangle boleh, mau pakai golden churn boleh, mau pakai Alvier boleh. Adonan bisa antri nggak karena oven kecil? Udah dijawab. Konversi ke loyang ukuran 16, 20, 24 kali berapa resep? Teman-teman lihat di YouTube aku cari konversi loyang, hitung sendiri. Untuk buttercream anchor, jika diganti butter mix seperti Holman Royal Crown, apakah bisa rasanya sama? Kalau misalnya mau diganti butter semua tuh rasanya sama, paling beda di wangi aja. Dan buttercream jika pakai buttercream jadi pengganti butter anchor, apakah akan buttercream? Buttercream jika pakai buttercream jika pakai buttercream jadi pengganti butter anchor, apakah rasanya tetap sama? Oh, jadi teman-teman tuh ini kan buttercreamnya, terus mau diganti yang pakai buttercream warna putih. Itu akankah sama rasanya? Ya jelas beda. Yang satu itu dari nabati, yang satu dari hewani. Itu pasti akan beda rasa. Mau tanya, coklat blok cacahnya bentuknya cantik, chef beli di mana? Itu coklat flake, itu teman-teman beli di online aja, tinggal tulis aja coklat flake. Kalau cacah manual nggak bisa rapi. Oh iya, pasti nggak bakal bisa rapi teman-teman. Kalau cacah gitu ya pasti teman-teman pertama capek ya, kedua hasilnya nggak bakal bisa bagus ya. Paling kalau misalnya diparut ya, teman-teman kalau misalnya diparut gitu itu masih kayak dapat esotiknya. Video untuk cacah coklatnya nggak ada chef, bukan dicacah. Resep ini langsung dibagi 3 loyang ya chef. Kok pada semua 3 loyang ya? Nah ya teman-teman, di video ini sebentar ya. Nah, teman-teman coba baca lagi benar-benar. Itu loyangnya di sini saya tulis. Nah ya, 4 loyang 18 kali 4. Di sini juga berat 1 loyangnya udah ditulis. Ya, terus di sini juga ada suhunya. Nah, ya, dan di sini juga ada waktunya. Nah, jadi teman-teman boleh lihat dulu dari atas sampai bawah, nanti boleh baru bertanya. Terus apakah kalau ditambahkan whipping cream bubuk rasanya bisa seperti es krim coklat gitu, chef? Whipping cream bubuk. Nanti malahan jadi lebih padat, teman-teman. Merek apa yang mantul ya, chef? Kalau mau ditambahkan whipping creamnya. Merek Han juga boleh. Chef, kalau dikonversi ke loyang kotak 22 atau 24 bisa jadi 2 loyang atau 3 loyang. Kalau 22 masih oke lah, 2 loyang. Saya splitnya pakai model apa? Split.
Oh ya, resep buttercream untuk satu resep ya. Ya satu resep split. Mungkin split ya. Itu pakai Wilton 2D. Oh. Maaf chef sekalian. Maaf chef, selain Anchor, butter merek apa yang kira-kira bagus untuk harga ekonomis yang sekiranya tidak terlalu merubah rasa? Semua butter itu sama kecuali butter yang di mix. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sedikit murah, teman-teman boleh mix butternya pakai misalnya pakai korman segala macem ya. Habis itu teman-teman bisa ganti dengan setengah-setengah pakai palmia atau pakai blue band, itu masih boleh teman-teman. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman pakai yang buttercream yang putih, teman-teman hilangkan si butternya, itu nggak akan terlalu enak teman-teman. Jadi nanti ibarat rasanya turun banget. Mendingan teman-teman substitusinya pakai setengah-setengah butter sama margarin, itu lebih enak dibandingkan teman-teman pakai buttercream yang sudah jadi seperti itu. Ya, ini 20 menit. Baiklah semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu.